إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين، ثم إلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الله الشاطري الشيخ بهاء الدين النقشبندي الشيخ أبي الحسن الشاذلي، ثم إلى روح سلطان العارف بالله الشيخ أبي يزيد البسطامي، ثم إلى روح سلطان العارف بالله الشيخ يونيد البغدادي، ثم إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ثم إلى روح سيدي ابن عطاء الله السكندري، ثم إلى أرواح مشايخ السرانيين، ثم إلى أرواح مشايخ المصريين، ثم إلى أرواح مشايخ الجلاجبين، ونخص خصوصا روح شيخنا ومربي روحنا كيجي عبد الرحيم أحمد السراني وزوجته ولدي كيجي محمد أديب عبد الرحيم، ثم إلى روح شيخنا كيجي من زبير زوجتيه ولدي كيجي مجد كميل وأخيه كيجي معروف زبير، ثم إلى روح شيخنا كيجي أحمد بدوي حنفي وزوجته حج عائشة بدرية ووصولهما وفروعهما ومشايخهما وتلاميذهما ومحبيهما، ثم إلى روح شيخنا كيجي أحمد مصطلي بدوي، ثم إلى روح شيخنا كيجي حسب الله بدوي، ثم إلى روح شيخنا كيجي نجم الدين بن كيجي شهود زوجته، ثم إلى روح الشيخ سواندي بن كيجي سيف الرحمن، ثم إلى روح أمي حج حمسنا بنتك الزهدي، ونخص خصوصا روح صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن القاسم الغزي وصاحب المتن الله الشيخ أبي الشجاع، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولتحصيل العلوم النافعة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wasunanuhu tawi pira-pira sunnate wudu, ayil wudu itegese tawi pira-pira sunnate wudu iku asyaratu asya'a, ana 10 pira-pira perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni lan kasebut ing dalam sebagiane pira-pira nuskhai, pira-pira tuladane kitab matan. Asyru khisalin tailafal asyru khisal, utawi pira-pira sunnate wudu iku asyru khisalin 10 pira-pira tingkah. Dirupane 10 at-tasmiyatu suci maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalahu ing dalem kawitane wudu. Awalahu ing dalem kawitane wudu. Wa qalluha tawi kidik-kidike tasmiyah iku bismillah, lafal bismillah. Wa akmaluha utawi luweh sempurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim, lafal bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka mengko lamun tinggal sapa wong to mutawaddi at-tasmiyata ing maca bismillah, maca tasmiyah awalahu ing dalem kawitane wudu, ata mongko nekani sapa wong biha kelawan tasmiyah fi asnaihi ing dalem tengah-tengahe wudu. Fa in faragha mongko lamun wis rampung sapa wong minal wudu saking wudu, yulam yakti mongko ora nekani sapa wong biha kelawan tasmiyah. Pertama maca bismillah, maca tasmiyah. Kapan? Awalahu, di awal wudu. Di awal wudu. Tasmiyah ada aqal, ada akmal. Aqalnya bismillah. Akmalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi akmal?
Padahal ada banyak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak Bismillahil Malikil Quddus atau Bismillahil Ghafur, Bismillahil Jabbaril Qahhar, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena akhzan bil ma'thur, akhzan bis sighah al-mawjudah fil Qur'anil Karim. Ya karena kita mengambil sighat yang terbaik. Sighat yang terbaik ya yang ada, yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ini bukan buatan kita sendiri. Jadi yang terbaik ya apa yang Allah sendiri sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim itu disepakati oleh ulama adalah bagian dari ayat Al-Quran. Ada banyak sekali perkhilafan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang diijma'i oleh seluruh ulama adalah Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi bagian dari ayat Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua ulama sepakat bahwa itu adalah bagian dari Allah, ayat Al-Quran. Jadi ini sudah menjadi sighat. Kalau sampean membaca Bismillah, sebetulnya kalau ngomong mau mensifati Allah pakai apa saja yo, sepanjang diambil dari Asmaul Husna yo sah-sah saja. Tapi kalau ngomong akmal yang terbaik dari semua sisi, lafzan wa ma'nan wa haqiqatan wa barakatan, yo ma warada fil Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran diijma'i oleh semua ulama adalah innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillah di dalam surat Al-Fatihah itu menjadi perdebatan. Ada perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan bismillah adalah awwalu suratil Fatihah, ayatun min ayatil Fatihah. Termasuk kita yang mazhabnya Syafi'iyah, bismillahirrahmanirrahim, ayatun min ayatil Fatihah. Adalah salah satu ayat dari ayat-ayatnya surat Al-Fatihah. Sehingga salat saat baca Fatihah tanpa membaca basmalah bagi mazhab Syafi'iyah, maka Fatihahnya tidak sah. Yang artinya akan berakibat tidak sahnya shol. Tapi ada ulama yang lain mengatakan bahwa bismillah di surat Fatihah bukan bagian dari ayat Allah, bukan bagian dari ayat-ayatnya Al-Fatihah. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa bismillah itu ayat awal dari seluruh ayat. Maka dalam mushaf kecuali surat At-Taubah itu semua dalam penulisan itu dimulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika tasmiyah ini menjadi sunanul wudu, maka Syekh Ibnul Qasim rahimahullah itu menyampaikan ada aqallut tasmiyah, ada akmaluha. Aqallut tasmiyah bismillah, akmaluha bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan bima warada fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim, sunnatnya awal wudu. Kalau di awal wudu belum baca, lupa, maka bacalah bismillah di pertengahan
Kalau wudhu sudah selesai, artinya kehilangan kesempatan membaca tasbih. Kalau wudhu sudah selesai, jangan kemudian selesai wudhu baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghaslul kaffaini lan kaping pindone mbasuh epek-epek loro ilal ku'aini tumeka maring ugel-ugelan karo ugel-ugel persendian besar yang menggerakkan telapak tangan, ugel-ugel. Uliye basuh epek-epek mau qablal madmadati ing dalem sadurunge kekemu. Wa yaghsiluhu malan basuhi sapa wong ing kafain salasan kelawan ambal kaping 3. Intaraddada lamon mamang utawa mider-mider sapa wong fituhrihima ing dalem sucine kafain. Oleh basuh kafain mau qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingaken kafain al inaa ing wadah banyu al mustamila kang mengku ala ma'in ing atase banyu dunal qullataini kang kurang saka 2 kulah. Dunal qullataini kang kurang saka 2 kulah. Fa illam yaghsilhuma mongko lamun ora mbasuh sapa wong ing kafain kuriha mongko den makruhaken lahu kadue wong to mutawaddi apa sing den makruhaken ghamsuhuma nyelubaken kafain fil ina'i ing dalem wadah banyu. Wa intayaqqana lan lamun yakin sapa mutawaddi tuhrahuma ing sucine kafain ya lam yukrah mongko ora den makruhaken lahu kadue mutawaddi apa ghamsuhuma nyelubaken kafain. Sunat yang kedua adalah ghaslul kafain. Ghuslul kaffain ilal ku'ain qabla al-madmadah wa yaghsiluhuma thalathan in taraddada fi tuhrihima. Kesunatan yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan sampai ku'. Ini ku'. Ku' itu persendian besar. Persendian besar yang menggerakkan katakanlah memisahkan antara tulang telapak tangan dan tulang lengan ini. Ini ku'. Kapan ini sunnat ghaslul yadain? Sebelum madmadah. Sebelum berkumur. Sebelum berkumur. Dan disunnatkan membasuhnya 3 kali. Tanpa mencelupkan tanpa memasukkan tangan ke dalam wadah yang di situ ada air yang akan kita gunakan untuk berwudu. 1, jika ragu sucinya, bukan tidak suci, jika ragu suci. Yang kedua, jika air itu kurang dari 2 kula. Jika airnya kurang dari 2 kula. Berarti boleh dikopok, boleh. Yang penting saat berkumur, kumurannya tidak dikembalikan. Kemudian nanti saat dia belum membasuh tangan, itu meniatkan tangan ini sebagai cawuk ciduk. Boleh saja. Sampai ambil di air yang sedikit kurang dari 2 kula. Contoh namanya ada di ember gitu. Yang penting sebelum tangan masuk pastikan dulu ini suci. Kalau masih ragu suci, maka sunat ghusluhuma dan ghuslunya 3 kali. Ghuslu 3 kali ini sudah bisa memastikan bahwa ketika telah dicuci 3 kali suci sudah. Ketika dibasuh 3 kali sudah suci. Ya. Jadi saat kita ngambil untuk
wudhu membasuh muka, katakanlah kita niatkan tangan ini sebagai ciduknya. Apa bedanya ciduk yang plastik dan tangan Anda? Sama. Sama-sama dijadikan sebagai alat untuk mengambil air. Jadi nggak apa-apa. Yang penting saat nanti ambil untuk tangan ini. Ambil untuk tangan ini, kemudian bismillah ambil, jangan masuk lagi sebelum tangan ini sudah terbasuh semua. Paham ya, Kang? Nah ini. Lah berarti kalau yakin suci, kalau belum yakin suci, makruh ghamsu. Makruh memasukkan tangan ke wadah yang airnya kurang dari dua kula. Kalau taradud, kalau ragu suci. Awas ya, ragu ya. Nah, kalau tidak suci, ya nggak boleh dimasukkan. Kalau tangan jelas-jelas kena najis, masuk ke air yang sedikit, ya jadi mutanajis semua. Ya, karena mutanajis itu, air yang terkena najis itu yang halat fihin najasah. Taghayyara amla ingkana dunal qullatain. Jadi baik berubah atau tidak, kalau halat fihin najasah ya menjadi mutanajis. Nah, kalau ragu, hukumnya apa ini? Ragu suci. Ragu suci dalam arti kesuciannya diragukan. Yo aslinya itu suci. Kalau ragu bahwa ini tangan saya ini najis, enggak ya. Yo aslinya suci. Karena najis itu datangnya itu belakangan. Najis itu kita ini punya kebiasaan bersih. Kalau punya kebiasaan bersih berarti najis itu datang belakangan. Loh kalau kita meragukan ini sebetulnya suci atau tidak, maka yang diambil adalah hukum. Yang diambil adalah suci. Tapi karena ada keraguan, maka menjadi makruh. Makanya kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnul Qasim menyatakan wa in tayaqqana tuhurahuma lam yukrah ghamsuhuma. Kalau yakin suci, yakin tidak najis tangan ini, maka lam yukrah ghamsuhuma, tanpa membasuh sebelumnya. Ya, kalau mamang suci ini basuh dulu sebelum ghamsu, tangannya dibasuh. Ya, kalau yakin suci langsung ghamsu fil ina al mustamil alal ma alam al mustamil alal ma dunal qullatin. Enggak apa-apa kalau yakin suci. Paham ya, Kang? Itu tata cara kita berwudu saat airnya itu kurang dari 2 kula. Ini airnya banyak, lebih dari 2 kula, apalagi lebih-lebih ya. Lebih-lebih itu banyak, makanya kula gede. Apa? Meskipun najis ya sambil dicuci di dalam situ tidak apa-apa. Sepanjang najis yang dibawa oleh tangan itu tidak merubah sifat air. Maka menjadi suci, tidak masalah. Kalau sampean mau wudu di laut, tangannya belepotan najis, yuk langsung aja celupkan ke laut, dicuci dulu, kemudian wudu dari situ. Apa-apa, karena air laut begitu banyaknya najis yang ada di tangan Anda tidak akan merubah sifat air laut. Begitu. Paham ya, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Wal madmadhatu lan kaping telune kekemu. Wal madmadhatu lan kaping telune kekemu ba'da ghaslil kaffaini dalam sakwise basuh epek-epek loro. Wa yahsulu lan hasil apa aslu sunnati. Pokoke kesunnatan fiha ing dalam madmadah uli hasil bidkhalil ma'i kelawan manjingaken banyu fil fami ing dalam tutuk atau ing dalam cangkem. Sawaun iku padha adarahu utawi arep yanto
ngubeng-ngubengaken sapa wong hu ing mak fihi ing dalem fam wa majjahulan nglepehaken sapa wong ing mak amla utawa ora fa in arada mongko lamun ngarepaken sapa wong al akmala ingkang luwih sempurna majjahu mongko nglepehaken sapa wong hu ing ma. Yang ketiga madmadha, berkumur. Yang ketiga berkumur. Berkumur ini setelah ghaslul kaffain. Apalagi diandaikan berkumurnya ini mengambil airnya pakai tangan. Berkumur mengambil airnya pakai tangan. Jadi ambil air untuk berkumur. Tentu ini harus tangannya pastikan dulu bersih. Pastikan dulu tangannya bersih dengan ghaslul kaffain sebagai sunnat wudu yang kedua. Ya. Setelah memastikan tangan ini bersih, ambil air pakai tangan, kemudian berkumur. Aslus sunnah itu bisa dihasilkan cukup dengan memasukkan air ke dalam mulut. Sawaun adarahu wa majjahu amla. Baik kemudian dikocok-kocok di dalam mulut. Ya, adarahu artinya dikocok-kocok. Ya, kalau kita berkumur kan begitu ya. Seperti mengocok air agar air ini menjangkau ke seluruh permukaan yang ada di dalam mulut. Wa majjahu, kemudian kita keluarkan lagi atau tidak. Berarti sampai berkumur boleh sambil minum. Jadi berkumurnya langsung ditelan. Kang santri biasanya yang ngombene langsung kran. Sambil wudhu, sambil minum. Yang penting bukan sedang berpuasa ya. Kalau sedang berpuasa, wudhunya modus jane minum, tapi wudhu berkumur langsung glek. Asal nugune ngombe Kang, ora sengaja. Boleh ditelan ya nggak apa-apa, sudah dapat sunnah. Tapi kalau kepengen akmal ya apa? Adarahu wa majjah. Adarahu wa majjahu. Dikumur-kumurkan, dikocok-kocokkan, kemudian dilepas. Kemudian dikeluarkan. Majjahu itu ngelepehaken. Ngelepehaken itu ya mengeluarkan kembali. Karena biar sisa-sisa makanan itu dibuang. Sisa-sisa makanan yang nempel di rongga-rongga mulut kita itu bisa dibersihkan kemudian dibuang. Karena bisa jadi itu tidak sehat. Jadi kalau kepengen akal adalah dengan idkhalul ma ilal fam. Itu akal. Akmalnya adarahu wa majjah. Adarahu wa majjah. Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok sunat ya? Berkumur ini kan berarti proses membersihkan apa? Mulut. Loh kok sunat hukum? Sunat. Loh kok sunat? Kenapa tidak wajib? Karena mulut ini bukan bagian dari a'dha'ul wudu. Bukan bagian dari a'dha'ul wudu. Mulut ini sudah menjadi bagian dalam dan bukan bagian dari wajah. Bukan bagian dari wajah. Wajah ini permukaannya saja. Permukaan, sampai mingkem. Ini permukaannya itu wajah. Dan mulut bukan bagian dari dalam mulut. Itu bukan bagian dari wajah. Sehingga tidak diwajibkan terkena air. Tapi sunnah. Kenapa mulut sunat? Kemudian umpamanya? Dalamnya apa? Dalamnya mata. Kenapa tidak disunatkan? Ya karena mulut biasa terbuka. Dan ada benda langsung yang masuk melalui mulut ya. Makanan ya. Kita konsumsi. Minuman yang kita konsumsi. Begitu ya Kang? Paham ya Kang? Oleh karena itu madmadah. Ini hukumnya apa sunnah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinsyaq lan kaping papate. Istinsyaq ngisep banyu maring irung. Wal istinsyaq lan kaping papate sunat istinsyaq to ngisep banyu maring irung. Ba'dal madmadati dalam sawise kekemu. Wa yahsulul lan hasil apa aslu sunnati asale kesunnatan. Fihi ing dalam istinsyaq oleh hasil bidkhalil ma'i kelawan manjingaken banyu fil anfi ing dalam irung. Sawaun iku padha jadzabahu utawi arep yanto jadzabahu utawi arep yanto narik sapa wong hu ing mak binafsi kelawan binafsi kelawan awak dhewe ne wong. Jadzabau itu nyedot gamane ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khayashimihi tumeka maring pira-pira janur irunge wong. Wa apa? Nasarahu ya. Wa nasarahu lan gebresaken sapa wong amla utawa ora jadzabahu wa nasarah. Fa in arada mongko lamun ngarepaken sapa wong al akmala ingkang sampurna ya nasarahu mongko gebresaken sapa wong ing alma wal jam'u tawi ngumpulaken bainal madmadati ing dalem antarane kekemu wal istinsyaq lan ngisep banyu maring irung bithalasi ghurafin kelawan telu pira-pira cawukan. Bithalasi ghurafin kelawan telu pira-pira cawukan yatamadmadu kang kekemu sapa wong mingkullin saking saben-saben suwiji minha saking ghuraf minha saking salasi ghuraf thumma yastansyiqu mongko nuli istinsyak mongko nuli istinsyak sapa wong iku afdalu luweh utama khabare wal jam'u utawi khabare mubtada wal jam'u iku afdalu luweh utama minal fasli tinimbang saking misa bainahuma ing dalem antarane madmadah lan istinsyak. Istinsyak ma huwal istinsyak? Istinsyak itu yahsulu aslu sunnatihi. Pokok kesunatan istinsyak itu sudah kita hasilkan, kita dapatkan dengan idkhalul ma'i fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Makanya ada orang yang oleh istinsyak itu pakai air tangan yang basah kemudian masuk ke hidung. Ya sudah dapat aslus sunnah. Sawa'un jazzabahu binafsihi atau bisa dimaknani jadzabahu binafasihi ila khayashimihi thumma natharahu amla. Jadi aslu sunnah yahsul biidkhalil ma'fil anfi. Pokok kesunatan, pahala kesunatan sudah kita dapatkan. Ini berarti batas minimalnya. Minimalnya air, memasukkan air ke dalam hidung. Apakah disedot sampai ke janur hidung, kemudian digebreskan, apa digebreskan bahasa Indonesia kan? Kemudian ditekan keluar gitu ya. Atau tidak. Kalau yang akmal jadzabahu ila khayashimih kemudian nassarahu. Nah itu, perhatian itu. Ambil air ini. Sedot. Tapi jangan sampai ke atas sana, pusing nanti Kang ya. Ambil. Nah, ditekan keluar. Itu nassara. Jazaba ditarik dulu, disedot. Kemudian nassara dilepas. Itu yang akmal, yang paling
paling sempurna. Tapi kalau kepengen apa usulu asli sunnah, cukup idkhalul ma'fil anf. Sudah cukup. Tapi belum akmal. Kemudian al-jam'u bainal istinsyak wal madmadah bi thalathi ghurafin. Ya, yatamadmadu bi kullin minha thumma yastanshik afdal minal fasli bainahuma. Jadi mengambil sekali ambil. Kita kan dalam wudhu nanti kan ada dijelaskan sunatnya taslith, ya. Sunat taslith. Taslith itu 3 kali dalam setiap basuhan atau setiap tahapannya. 3 kali. Yang paling afdal al-jam'u bainal madmadah wal istinsyak fi thalathi ghurafin yatamadmadu bi kullin minha thumma yastanshik. Ambil sekali, berkumur sudah, kemudian ambil lagi untuk istinsyak. Jadi ambil air 3 kali itu sudah untuk madmadah dan istinsyak, itu afdal. Jadi ambil sekali, pertama ambil pakai tangan, kemudian berkumur sudah, kemudian masih di pengambilan yang pertama, kemudian itu yang terbaik, itu yang paling afdal daripada memisah. Berkumur selesai, ambil air lagi 3 kali untuk istinsyak. Itu lebih utama mengambil 3 kali, dalam setiap pengambilan itu madmadah sekaligus, setelahnya kemudian istinsyak. Jadi pengambilan airnya 3 kali, tapi sudah bisa melaksanakan dua kesunatan, yaitu madmadah dan istinsyak. Dan ada beberapa kesaksian dari masyarakat. Kayaknya juga sempat viral di mana, YouTube atau di WA, di medsos, bahwa istinsyak ini sangat efektif di dalam mencegah penyebaran COVID-19. Tapi dengan istinsyak dengan tata cara yang akmal. Jadi kalau sampean baru keluar dari mana-mana, sampean istinsyaknya pakai wudhu ya lebih baik, atau tidak wudhu tapi istinsak aja. Itu cukup efektif untuk membersihkan kotoran yang mungkin akan berbahaya. Itu efektif. Jadi wudhu ini taharah yang bukan sekedar ritual, tapi ada manfaat fisik yang luar biasa. Dan ini pula yang membuka banyak mata, membuka banyak kesadaran masyarakat internasional terhadap munculnya COVID-19 dan syariat wudhu di dalam Islam. Bagaimana sekarang cuci tangan itu menjadi gaya hidup. Diharapkan cuci tangan menjadi gaya hidup. 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan seterusnya. Di Islam cuci tangan ini bagian dari ibadah. Cuci tangan bagian dari ibadah. Di Islam izalatun najasah itu bagian dari ibadah. Kalau itu adalah najis. Di Islam bahkan bukan hanya cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung. Tapi cuci mulutnya bukan cuci mulut bahasa umum ya. Kalau cuci mulut bahasa umum nggak pakai air. Cuci mulut bahasa umum itu pakai duren, gitu. Pakai buah-buahan atau makanan penutup. Katanya cuci mulut. Makanan penutup bisa mungkin bubur, salad, atau apa gitu ya. Cuci mulut berkumur itu bagian dari ibadah.
yaitu kesunatan dalam berwudu. Bahkan cuci hidung. Dengan cara seperti tadi. Jazzabahu binafsihi ila khayashimih wa nassarahu. Disedot sampai ke janur hidung, kemudian ditekan, dilepas. Kayak orang sisi, atau orang Jawa apa? Sisi, Kang. Sisi ya. Sehingga ini banyak dikagumi oleh mata internasional, tentu yang non-muslim. Apalagi bagaimana tata cara menghindar dari COVID-19 yang paling efektif sudah dilakukan 1400 tahun yang lalu. Lebih dari 1400 tahun yang lalu. Jaga jarak, kemudian lockdown. Kelihatannya sesuatu yang sekarang kan betapa populernya ya. Apalagi kalau Indonesia ini kan ahli bikin istilah. PPKM, ada PSBB. PPKM ada PPKM darurat. PPKM darurat berubah menjadi PPKM level 4. PPKM level 3. PPKM level 2. Aduh, udah lelah ya menghadapi COVID-19. Tapi ya kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Lockdown, PPKM, PSBB, betapa populernya sekarang. Bahkan negara yang paling maju secara teknologi sekalipun, ini mengakui bahwa strategi lockdown itu yang paling ampuh menghentikan penyebaran COVID-19, termasuk Cina. Terutama Cina lah. Berawal dari Cina, tapi sampai sekarang Cina belum ada 100.000 total kasus. Belum ada 100.000 total kasus. Kalau Indonesia ada berapa itu? Sudah 4 juta sekian ratus ribuan, 4.800.000 berapa Indonesia. Cina itu tidak sampai 100.000. Dan Cina lockdown berkali-kali. Saya ini termasuk orang yang sangat memperhatikan berita COVID-19. Sepanjang berita itu bukan hoax. Ya, untuk menambah kewaspadaan dan agar kita update terus terhadap ini. Salah satu berita yang terakhir tentang COVID-19 penanganannya dari Cina itu, bahwa Cina telah berhasil menahan penyebaran COVID-19. Sudah 0 kasus penyebaran penularan COVID secara lokal. Ada kasus di Cina, tapi impor. Dan itu sudah dilokalisir dengan sistem lockdown. Hanya 3 warganya terkena di satu kota besar namanya, ada 3 orang terkonfirmasi COVID-19, langsung lockdown. Nah, lockdown ini sama sekali bukan cara-cara modern menghadapi wabah. Bukan cara modern. Ini sudah dilakukan di masa baginda Rasul Sallallahu Alaihi, atas petunjuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa ilmu modern belum mampu menghadapi wabah. Masih yang paling efektif lockdown. Dan lockdown ini petunjuk dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada wabah di satu tempat dan kamu sudah ada di dalamnya, jangan keluar. Jika kamu melihat ada wabah di satu tempat dan kamu di luar tempat itu, jangan masuk. Itu yang disebut dengan lockdown. Makanya ini membuka banyak kesadaran masyarakat internasional terhadap kebenaran Islam. Hal-hal yang seperti ini bagi mereka menarik perhatian. Berangkat dari sini kemudian nanti akan masuk ke memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan semakin menarik, dan semakin mempelajari Islam maka akan semakin menemukan keindahan-keindahan, kebenaran-kebenaran itulah sifat Al-Quran, sifat Islam, terbuka untuk dipelajari, untuk diketahui oleh siapapun. Jadi sifat Islam itu terbuka. Ya, sifat Islam itu terbuka. Bukan tertutup. Bukan eksklusif.
Islam itu inklusif. Islam itu maftuh. Terbuka. Lu bahkan kita ini diajari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon doa kepada Allah untuk Allahumma ftah qulubana futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah hati kami. Bukalah hati kami sebagaimana terbukanya hati-hati orang-orang yang ma'rifat kepadamu. Yang ma'rifatullah. Jadi Islam itu sifatnya terbuka, transparan. Ajaran-ajarannya itu siap diteliti oleh siapapun. Siap diteliti oleh siapapun. Bahkan Al-Quran sampai sekarang masih membuka. Atau masih, Al-Quran itu di dalam ayat Al-Quran ada tantangan terbuka kepada siapapun. Ya. Masih membuka tantangan kepada siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran. Al-Quran terbuka, menantang secara terbuka. Siapa yang meragukan kebenaran Al-Quran, silakan datang, kumpulkan semua kekuatan, coba bikin satu surat saja. Satu surat saja yang kualitasnya menyamai kualitas Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini tantangan terbuka dari Al-Quran kepada siapa? Terbuka. Sehingga Al-Quranul Karim sudah dikaji oleh seluruh umat manusia. Bahkan non-muslim sekalipun membaca Al-Quran bisa memahami Al-Quran. Dan boleh. Boleh. Maka kalau ada organisasi Islam, tapi dia tertutup, maka yakinlah bahwa ketertutupan ini justru mengundang curiga. Jangan-jangan Islam hanya dijadikan sebagai baju. Hanya dijadikan sebagai baju untuk menutup bangkai yang ada di dalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa ada ajaran kelompok dalam Islam yang tertutup? Ada. Di Indonesia ada nggak? Banyak. Contoh kelompok Islam Jamaah, Jokap. Tertutup mereka. Tidak mau belajar kepada di luar kelompok mereka. Diajak berdebat, mencari kebenaran oleh kelompok lain, tidak mau. Alasannya agama bukan untuk diperdebatkan. Ini bagaimana? Wong Al-Quran mengajarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh kita mujadalah, tapi billati hiya ahsan. Ini kan modus. Tidak mau ketahuan salahnya, kemudian tertutup. Lucu, Islam ini terbuka. Loh kok kemudian kelompok mengatakan Islam tapi tertutup. Bahkan warganya haram buka YouTube. Haram buka YouTube. Karena di dalam YouTube itu beredar banyak sekali kajian-kajian Islam yang tentu dari ulama atau ustadz-ustadz di luar kelompok Islam Jamaah. Haram. Kenapa? Dipastikan kalau mendengarkan itu sangat mudah untuk terpengaruh dan kemudian keluar dari Islam Jamaah. Aneh. Masa Islam eksklusif? Islam ini rahmatan lil alamin. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Islam ini terbuka. Islam itu terbuka. Ajarannya terbuka. Semua bisa memahami dan bahkan bagaimana mereka mau kenal Islam kalau Islamnya tertutup. Bagaimana mau mengenal Islam? Jadi bagaimana Islam ini terbuka biar semua memahami. Biar semua mengerti. Gitu ya. Dan bahkan kita diajarkan jujur. Kita diajarkan dalam berperilaku. Apa yang kita lakukan adalah apa yang kita yakini. Ya.
Ini sifat-sifat akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru apa yang kita lakukan di hadapan orang lain berkebalikan dengan apa yang kita yakini, sebagaimana model-model kelompok seperti Islam Jamaah yang tertutup ini. Tidak ingin dilihat oleh orang lain kesalahan dan katakanlah kesesatannya, kemudian dia pakai cara bitonah budi luhur. Sampai sholat saja dibudi luhurkan. Sholat budi luhur itu pernah saya ngomong ya kan? Sholat etok. Mana ada dalil, satu saja dalil Al-Quran maupun hadis yang memperbolehkan kita sholat etok. Hanya ingin dinilai baik oleh orang lain. Sholat ini untuk Allah loh, kok malah sholat untuk orang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sebagian lan ngusap sekabeane sirah. Mashu jami'ir ra'si lan kaping piro Kang? Kaping papat ngusap apa apa 5. Kaping 5 ngusap sekabeane sirah. Wa fi ba'di nusakhil matilan kasebut ing dalam sebagiane pira-pira tuladane kitab matan. Apa sing kesebut wasti'abur ra'si bil mashi. Lafad wasti'abur ra'si bil mashi. Dalam manuskrip lain itu redaksinya bukan wa mashu jami'ir ra'si, tapi redaksinya dengan isti'abur ra'si bil mashi. Manane apa? Wasti'abur ra'si lan meratani sirah. Meratani berarti rata ya, jamek ya. Meratani sirah bil mashi kelawan den usap. Amma mashu ba'dir ra'si anapun utawi ngusap sebagiane sirah iku fawajibun mongko wajib hukume. Iku fawajibun mongko wajib hukume kama kaya dene keterangan sabako kang wis dingin apa jadi sunat mashu jami'ir ra'si. Ya, prakteknya seperti kemarin sama. Hanya begini. Ini udah terkena air dari depan ke belakang sampai ini, kemudian dikembalikan. Ya. Terkena semua. Itu udah terkena semua. Ya nggak perlu gini-gini. Wah, itu namanya sampean nggak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu cukup ini basahin sampai belakang, kemudian balik lagi ke depan. Mashu jami'ir ra'si. Atau dalam redaksi manuskrip lain, isti'abur ra'si bil mashi. Lo kok mashu jami'ir ra'si sunat? Lo kalau mashu ba'di apa? Lo kalau mashu ba'di ra'si wajib. Kemarin kan yang setelah kita ghuslul yadain, kemudian mashu ba'dir ra'si. Itu menjadi fardun min furudil wudu. Begitu ya Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yarid naza'um ma ala ra'sihi min imamatin wa nahwiya kamala bil mashi 'alaiha. Walau lam Bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yurid lan lamun orang ngarepaken sapa wong, nazama ing nyopot perkara silai ma'ala ra'sihi kang tetep ing atase sirahe wong, ma'ala ra'si mau min imamatin nyatane saking serban wa nahwi atau udeng-udeng wa nahwi lan sepada imamah ya kamala mongko nyempurnaaken sapa wong bil masih kelawan ngusap alaiha ing atase imamah
Loh kalau sampean kepengen tidak melepas topi, peci atau serban, yo boleh. Dari kita dapat aslus sunnah mashu jami'ir ra'si dengan mengusap apa yang kalian pakai. Makanya sampean pakai peci gitu ya. Wudu, karena wudunya dengan setelah membasuh ini ya. Saat mengusap kepala, kepecinya nggak kepengen dilepas, tapi kepengen dapat aslus sunnah mashu jami'ir ra'si. Bisa, nggak usah dilepas. Tapi peci ini juga diusap. Ayo. Karena itu sama dengan mashu jami'ir. Ya, paham nggak? Jadi sampean pakai peci begini, wudhu kepengen dapat kesunatan mashu jami'ir ra'si tanpa melepas peci. Bisa nggak? Boleh. Walau lam yurid naz'ama. Ya. Lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamah wa ghairih kammala apa bil mashi 'alaiha. Ya ini dibasuhi. Ini diusap. Kalau kita tahu sendiri biasanya peci begini kalau kena air itu cepat terus. Nah, kayak gini kalau peci sampean yang terbuat dari kain ya nggak apa-apa. Ya, paham ya Kang? Jadi untuk mendapat kesunatan mashu jami'ir ra'si tidak harus melepas peci. Tidak harus. Tetap memakai peci atau pakai serban udeng-udeng itu dapat pahala mashu jami'ir ra'si dengan apa? Dengan mengusap apa yang dipakai tanpa melepas. Enak. Islam ini enak. Kalau ada Islam nggak enak, ini pasti Islam baru kemarin gitu ya. Baru dapat kulit-kulitnya aja udah langsung dijual ini. Dan Islam yang seperti itu akan sangat kesatan ilmunya. Ditanya ini, waduh, haram ya. Kok haram? Saya tidak tahu hukumnya. Kalau yang nggak tahu hukumnya Kalau nggak tahu hukumnya haram kan lucu. Hanya karena dia tidak tahu hukumnya haram. Pokoknya jawabannya dia haram terus. Ustaz, gimana ini hukumnya? Haram. Terlalu banyak haram. Kenapa? Karena dia tidak tahu jawabannya apa. Mestinya jawab tidak tahu. Jangan malu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu jami'il udhunaini lan kaping 6 mengusap sekabehane kuping loro zahirihima ya jabone ta zahire udhunain wa batinihima lan jerone udhunain oleh ngusap bimain kelawan banyu jadidin kang anyar ay ghairi balalir ra'si tegese dudu teles-telese banyu sirah. Kesunatan berikutnya mengusap telinga dengan air yang baru, bukan air yang tadi untuk membasuh, untuk mengusap kepala, pakai air yang baru. Bukan setelah kita mengusap kepala masih basah kemudian untuk telinga, bukan. Kalau kita baru selesai mengusap kepala, tidak ambil lagi langsung untuk telinga, itu tidak mendapatkan aslus sunnah. Untuk mendapatkan aslus sunnah, ambil pakai air yang baru. Mashul udhunain bima'in jadid. Ambil air lagi untuk mengusap kedua telinga. Zahirihima wa batinihima. Luar dan dalam. Awas. Luar dan dalam itu bukan mafhumnya dalam itu dalam lubang ini, bukan. Luar dan dalam. Yang menghadap ke depan ini dalam. Batin. Yang menghadap keluar ini zahir. Gitu kan? Paham ya? Jadi yang lembaran ini, yang mengarah ini ke dalam ini disebut batin. Yang luar ini, yang ini nih, disebut apa? Zahir. Jadi jangan sampean untuk mengusap telinga sunat zahir dan batinnya, sampai ambil air gini. Oh, sampai nanti bisa
Kalau dulu saya kecil kena air itu digini deng 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 deng. Itu bahaya ya. Bahaya. Karena ini bukan ruang ini bukan untuk memasukkan air. Ini adalah apa ya? Semacam mic atau apa untuk atau apa alat apa? Speaker apa yang untuk agar kita bisa merekam mendengarkan suara dari luar. Bukan sebagai jalan air. Maka zahiri mau batin ini artinya zahir ini luar ini, batin yang menghadap ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassunnatu tawi kesunnatane fi kaifiyati mas'i ma ing dalam pertingkae ngusap udzunain iku ayyud khila arab yanto manjingaken sapa wong musabbihataihi ing telunjuk lorone wong fi samakhai udhu fi samakhaihi ing dalam apa bolong-bolonge kuping lorone wong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudiruhu malan ngubeng-ngubengaken sapa wong huma ing musabbihatain alal ma'atifi ing atase pira-pira lempit-lempite kuping wa yamurru lan nglakokaken sapa wong ibhamaihi ing jempol lorone wong ala zuhurihima ing atase ing atase zahir-zahire udzunain sumayal saku mongko nuli nempelaken sapa wong kafaihi ing telapak lorone telapak tangan lorone wong wahuma utawi kafain iku mablulatani den teles-telesi nempelaken bil udzunaini kelawan kuping loro to ana ing kuping loro istizharan. Bismillahirrahmanirrahim. Istizharan krana amrih nglahiraken ratane banyu. Krana amrih nglahiraken ratane banyu. Ay talaban li zuhurit ta'mim. Kesunatan berikutnya adalah mashul udzunain zahirihima jami'il udzunain zahirihima wa batinihima. Kaifiyahnya bagaimana? Kaifiyahnya cukup dengan dua jari kita ini. Musabbihatain. Ini namanya musabbihatain. Dua telunjuk masuk ke sini. Kemudian dua jempol taruh di belakang. Ini kan? Paham kan? Kelihatan kan? Kemudian ada rohuma fil ma'atif. Ini jari-jari ini gerakan mengikuti lempit-lempit apa? Hidung. Ini ma'atif namanya nih. Lempit-lempit ini namanya ma'atif. Jari-jari di sini gerakkan. Mengikuti apa? Lempit-lempit yang ada di telinga. Ini namanya batin ini. Batinul udhun. Kemudian apa yamurru ibhamaihi. Ini jempol ini tarik ke atas. Ke belakang. Paham? Kena semua. Jari-jari bergerak menyelusuri lempit-lempite hidung begini, lempit-lempite telinga. Ibham jempol ada di posisi ada di belakang. Digerakkan fi zuhurihima, makanya disebut zahir. Ya, yang ini zahir ini. Gerakkan. Kalau sudah selesai, ambil air lagi. Ini. Istidzaran. Thumma yalsaqu kaffaihi bil udzunain. Ini untuk apa? Memastikan bahwa ta'mim sudah dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim wa takhlilu
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka